Ibu Bapa, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Salam. Kita patut memanjatkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena berkat dan tuntunannya, bangsa Indonesia boleh memasuki usia ke-76 tahun ini. Bagaimanakah kita memaknai arti kemerdekaan dan merawat kemerdekaan khususnya di masa pandemi ini? Itulah pertanyaan untuk kita. Firman Tuhan bagi kita dalam minggu ini terambil dari surat Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15. Sebelum kita membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus untuk menuntun kami saat membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, supaya kami dapat mendengar dengan baik, menyimpan di dalam hati dan melakukan di dalam kehidupan beriman tiap-tiap hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Galatia pasal 5 ayat 1 sampai ayat 15 di bawah perikop kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Sesungguhnya aku, Paulus, berkata kepadamu, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Sekali lagi aku katakan kepada setiap orang yang menyunatkan dirinya, bahwa ia wajib melakukan seluruh hukum Taurat. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Sebab oleh Roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Dahulu kamu berlomba dengan baik. Siapakah yang menghalang-halangi kamu sehingga kamu tidak menuruti kebenaran lagi? Ajakan untuk tidak menurutinya lagi bukan datang dari Dia yang memanggil kamu. Sedikit lagi sudah menghamirkan seluruh adonan. Dalam Tuhan aku yakin tentang kamu, bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Tetapi barang siapa yang mengacaukan kamu, ia akan menanggung hukumannya, siapapun juga dia. Dan lagi aku ini, saudara-saudara, jikalau aku masih memberitakan sunat, mengapakah aku masih dianiaya juga? Sebab kalau demikian, salib bukan batu sandungan lagi. Baiklah mereka yang menghasut kamu itu mengebirikan saja dirinya. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, berbahagia kita yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam hidup beriman tiap hari. Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pemikir atau filsuf asal Perancis bernama Sartre. Dia pernah berkata bahwa manusia itu dikutuk untuk merdeka. Bahwa manusia itu bagaikan dewa yang dikutuk. Nah, dalam cerita rakyat Yunani digambarkan manusia itu memanggul bola dunia. Memikulnya begitu berat, tapi melepaskannya tidak mungkin.
Jadi maksud dari filsuf ini adalah sesuatu yang bernama merdeka itu tidaklah enak, tidak gampang, tidak mudah, dan serba terikat. Artinya kalau orang ingin hidup bebas atau merdeka, berarti dia harus mau menanggung beban berat, beban yang tidak enak, dan hidup serba terikat. Nah, kekasih Tuhan, saya berpendapat ahli pikir atau filsuf ini keliru besar, terutama keliru dalam memberi makna terhadap istilah merdeka. Mengapa? Sebab bukankah merdeka itu berarti bebas, tidak terikat, enak, tidak bergantung kepada sesuatu yang lain, juga lepas dari tuntutan, juga lepas dari kewajiban-kewajiban dan berdiri sendiri. Kenapa dibilang merdeka itu mesti tidak enak, tidak mudah, tidak gampang, tidak bebas, juga berat dan serba terikat? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bapak Ibu Saudara-saudara, kata merdeka punya arti bebas dari perhambaan, bebas dari penjajahan, dan berdiri sendiri. Juga tidak kena atau lepas dari tuntutan, tidak terikat, tidak bergantung kepada orang atau pihak tertentu. Nah, saat ini kita membaca surat Galatia yang ditulis oleh Rasul Paulus, salah satu laskar Kristus. Dia adalah pejuang kemerdekaan, pejuang kebebasan bagi umat manusia. Dia sendiri memahami arti kemerdekaan yang sesungguhnya dalam perjalanannya ke Damsyik untuk menjalankan misi penganiayaan terhadap murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi di tengah perjalanannya, dia disapa oleh Tuhan yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Kita dapati di dalam Kisah Rasul pasal 9 ayat 4. Selanjutnya Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Dan mulai saat itu ia disadarkan oleh Tuhan dari misinya yang keliru, yakni membunuh para pengikut Yesus, kepada misi baru untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada bangsa-bangsa, khususnya bangsa yang bukan Yahudi, supaya mereka dibebaskan dari belenggu atau penjajahan dosa dan menjadi umat Allah yang merdeka di dalam Yesus Kristus. Nah, kekasih Tuhan, perjuangan Rasul Paulus untuk memerdekakan jemaat Galatia mendapat tantangan dan perlawanan yang keras, khususnya dari orang-orang Yahudi di Galatia. Mereka ingin jemaat Galatia dimerdekakan secara bersyarat, yaitu dengan mengyahudikan jemaat dengan jalan menaati hukum Taurat dan sunat. Ya, memang pada waktu itu ada banyak orang Yahudi yang telah menerima Kristus, tetapi mereka percaya bahwa janji Allah dan anugerahnya adalah hanya bagi mereka saja. Sedangkan orang lain, bangsa lain tidak menerima keselamatan. Menurut bangsa Yahudi, bangsa lain adalah kafir. Mereka berpendapat hanya orang Yahudi saja yang berhak menikmati anugerah Allah. Nah, kalau seorang kafir ingin menjadi Kristen, menurut mereka haruslah terlebih dahulu diyahudikan. Dia harus disunat dan menaati hukum Taurat, barulah menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus. Kekasih Tuhan, bagi Rasul Paulus, kemerdekaan umat manusia dari belenggu dosa
telah Yesus rebut dengan pengorbanan sampai titik darah penghabisan. Baik hidup maupun matinya, semua dilakukan untuk memerdekakan umat manusia dari penjajahan dosa, dan melalui Roh-Nya Dia akan memampukan orang percaya untuk sungguh-sungguh menikmati kemerdekaan yang sejati. Kita dapati dalam surat Roma pasal 8 ayat 1 dan ayat 2. Nah, kekasih Tuhan, jika pernyataan Rasul Paulus ini diperhadapkan kepada kita selaku orang-orang percaya, sebagai orang-orang Kristen pada masa kini yang bukan saja menerima kemerdekaan bernegara, bermasyarakat, tetapi juga menerima kemerdekaan dari kuasa dosa dan menerima kehidupan kekal. Pertanyaannya adalah, apakah benar bahwa setiap orang Kristen, termasuk saudara-saudara dan saya, sudah sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan penuh sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus? Kekasih Tuhan, hidup merdeka yang sesungguhnya tentu menuntut pola pikir, cara pandang dan perilaku hidup yang sesuai dengan nilai dan hakikat dari kemerdekaan itu sendiri. Mengapa? Karena di dalam ada tanggung jawab, juga ada resiko yang harus diterima. Jika tidak, maka itulah bukan bobot dari kemerdekaan dalam arti yang sesungguhnya. Kita bisa menyalahgunakan kemerdekaan itu sendiri. Nah, disinilah masalahnya, dan jujur kita harus mengakui bahwa ada banyak orang percaya, termasuk kita, yang belum benar-benar merdeka karena masih membiarkan diri dikuasai oleh keinginan-keinginan dosa atau hidup menuruti keinginan-keinginan daging yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam ayat 19 sampai 21. Terkadang kemerdekaan salah dimengerti dan disalahgunakan untuk tujuan yang keliru. Kelihatannya merdeka, tetapi sesungguhnya tidaklah merdeka. Sebab diperhamba oleh kuasa dosa yang akhirnya menjadi sungguh-sungguh tidak merdeka. Nah, kekasih Tuhan, kita semua orang telah berbuat dosa. Kita semua tahu bahwa kita telah kehilangan kemuliaan Allah dan upah dosa itu maut. Tetapi maut tidak berkuasa lagi karena Yesus Kristus melalui kematiannya di kayu salib dan melalui kebangkitannya telah memerdekakan setiap orang yang percaya kepadanya dari perhambaan dan kutuk dosa. Yesus juga telah mengalahkan kuasa iblis dan kita percaya kepadanya. Telah menerima roh yang lebih besar dari roh dunia ini. Kita telah dibenarkan oleh Yesus Kristus Tuhan karena anugerah dan kasih karunia-Nya melalui iman, bukan karena kita melakukan hukum Taurat dan sunat. Orang Kristen adalah orang yang bebas, merdeka secara rohani, dalam arti merdeka dari kutuk dosa, dari maut, dari melakukan hukum Taurat dan syarat keselamatan. Yang menjadi persoalannya adalah kemerdekaan rohani yang diberikan Allah bagi kita yang percaya kepada Yesus Kristus bisa saja diselewengkan menjadi kemerdekaan tanpa memiliki disiplin diri, terutama disiplin rohani. Mungkin kita memahami, kan saya sudah pasti selamat, untuk apa lagi saya mentaati kehendak Tuhan.
Saya bebas melakukan apa saja sesuai dengan suka-sukanya saya. Kekasih Tuhan, seringkali orang mengabaikan kebenaran dan keadilan. Yang penting dia bebas. Nah, di dalam Kristus, kemerdekaan yang kita genggam, Bapak Ibu Saudara-saudara, janganlah disalahgunakan. Apalagi untuk berbuat dosa. Justru ini menjadi kesempatan untuk kita menyatakan kasih di antara seorang dengan yang lain. Asalkan kita memberi diri, hidup dipimpin oleh Roh Tuhan, Roh-Nya yang kudus. Dan lebih dari itu, kita dapat menikmati kemerdekaan sejati, terbebas dari perbuatan-perbuatan kedagingan dan dimampukan untuk mengerjakan perbuatan baik dalam kehidupan kita sebagai buah-buah roh. Nah, kalau kita memberi diri dipimpin oleh Roh-Nya yang kudus, saya dan saudara-saudara akan mampu melakukan apa yang berkenan kepada Allah dalam suasana yang merdeka, tanpa dibebani atau di bawah tekanan hukum Taurat, tanpa rasa takut. Nah, ini surat Rasul Paulus membuat kita harus menengok ulang kehidupan beriman kita. Juga kehidupan beriman kita sebagai warga negara, warga masyarakat dalam persekutuan bergereja yang tidak jemu-jemu menunjukkan kebaikan, didasari oleh kasih Kristus yang telah memerdekakan kita. Kiranya Roh Kudus menolong dan mampukan kita untuk hidup sebagai orang-orang yang merdeka di dalam Kristus dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyadari bahwa Tuhan mengaruniakan kebebasan, kemerdekaan bagi kami secara cuma-cuma sesuai dengan anugerah Tuhan. Biarlah Roh Kudus menolong kami dan memampukan kami untuk melakukan seturut dengan rancangan Tuhan, bahwa kehadiran kami di dalam dunia ini semestinya menjadi berkat dan menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di saat pandemi ini ya Tuhan, ada begitu banyak pergumulan anak-anak Tuhan, pergumulan saudara-saudara sebangsa setanah air dalam menghadapi masa-masa sulit di masa pandemi ini. Tuhan memberikan kepada kami kemampuan dan hikmat untuk dapat berkarya, untuk melakukan yang terbaik didasari oleh kasih bagi sesama, terlebih bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Biarlah kami dapat memaknainya secara bagus, secara baik sebagai anak-anak warga kerajaan Allah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang berdoa, membawa syukur kepada Bapa di sorga. Amin.